Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel ya guys ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah materi tentang blogging lagi ya. Hanya saja untuk materi kali ini bukan tentang backlink ya, karena kemarin saya juga sudah pernah berbagi tentang trik mendapatkan backlink dari media. Nah, sekarang saya akan memberikan sebuah materi yang sesungguhnya wajib diketahui dan dilakukan oleh para blogger pemula ya. Oke, jadi sebelum masuk ke videonya, silahkan teman-teman klik subscribe terlebih dahulu. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, sudah diklik ya subscribe-nya. Oke, buat yang udah subscribe, makasih banget. Semoga rezeki kalian selalu lancar ya. Dan jangan lupa juga terus pantengin channel ini ya. Khususnya buat para blogger pemula seperti saya ini, oke? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kecepatan atau optimasi blog ya. Oke, saya akan buka dulu ini nih. Speed Insight atau WebDev ya. Nah, ini nih. Pegspeed.web.dev. Nah, ini nih. Ini adalah salah satu alat atau tools pengujian kecepatan SEO dan lain-lain dari Google gratis ya. Saya akan contohkan seperti ini. Di sini saya akan menggunakan domain blog saya. Kita pastikan di sini, lalu analyze. Oke, sambil nunggu, kita tinggal analisis dulu. Nanti hasilnya berapa? Oke, ini masih mendiagnosa si Speed Insight-nya. Jadi setiap blogger itu atau apa namanya seorang website developer itu wajib menggunakan tools ini, pastilah itu. Karena kenapa? Ini adalah salah satu tools untuk mengecek kecepatan. Nih lihat ya, ini performanya 92, ini untuk blog saya. Performanya itu ada di 92 atau performance. Accessibility ini untuk versi mobile. Accessibility ini ada di angka 96. Best practice 75 dan SEO-nya ada di skor 79. Oke. Nah, ternyata di sini nih masalahnya nih. Bukan masalah sih sebenarnya. Ini juga udah keren sebenarnya, kalau nilai segini tuh udah keren. Masalahnya ada di sini. Jadi di speed index sama di FCP-nya ya. Tapi nggak jangan terlalu dipikirin juga kalau misalkan skor blog kalian itu kecepatannya atau performance-nya itu udah segini. Pokoknya udah di atas 90, ya itu bagus. 80 juga masih aman, bahkan ada juga yang 50 masih masih aman. Eh, Masih bisa terindeks dengan cepat dan bisa juga mendapatkan banyak pengunjung ya blognya. Seperti itu. Oke, sekarang kita cek versi desktop. Untuk versi desktop ini keren sih. Performance-nya itu di angka 100 ya untuk performanya. Untuk accessibility-nya, nah ini 93. Untuk best practice sama dengan mobile. Ini 75. Dan untuk SEO-nya itu ada di 92. Mantap dong ya. Sebenarnya ini masih bisa ditingkatkan lagi sebenarnya ya. Kalau misalkan di versi mobile itu masih bisa ditingkatkan dengan catatan eh, apa namanya? Kita jangan terlalu menggunakan banyak embel-embel ya di blog kita itu. Yang clear aja gitu. Contohnya seperti apa? Misalkan nanti akan saya kasih contoh ya. Oke, ini saya mencoba mendiagnosa lagi berapa kecepatan dari blog saya itu.
ketika tidak menggunakan M sama dengan satu ya, atau URL-nya selalu ada belakangnya itu M sama dengan satu tuh untuk versi mobile. Nah, ini adalah 94, speed index-nya meningkat dan FCP-nya ini segini. Nah, sebenarnya buat blogger pemula itu eh, membuat angka seperti ini itu di web dev khususnya itu agak sulit sih sebenarnya. Kenapa saya bilang demikian? Ya karena saya blogger pemula juga waktu itu. Dan sekarang juga sebenarnya masih pemula juga. Jadi waktu itu bolak-balik ganti template sana sini, ya, download dari sini, download dari sana dengan tujuan pengen dapetin nilai terbaik ya, tapi tetap aja pasti nggak tembus ke angka 90 ya, pas paling 8, 80, 85, 87 gitu. Adapun nih misalkan yang langsung bisa ngasih nilai 96, 95 ya, ketika kita ganti template itu terkadang muncul masalah di search console-nya nanti. Di sini dia muncul masalah nih. Kadang ada apa namanya breadcrumb yang tidak sesuai, terus masalah cakupan juga atau halaman ya di sini ya. Kalau dulu cakupan ini namanya ya, kalau sekarang itu ada namanya halaman dan halaman video nih. Nanti kita bahas ini semua nih. Kita bongkar habis ya. Oke, jadi kembali dulu ke sini nih. Nah, tujuan saya membagikan materi ini kepada kalian para blogger pemula ya khususnya. Jadi di sini tuh core web vitals ya. Jadi core web vitals meskipun di sininya failed ya atau gagal di sininya ya. Kalau bisa kalau failed itu eh, gagal gitu. Tapi bukan bukan ini yang kita ambilnya. Bukan bukan ini bukan apa namanya? Ini bukan patokan nih. Ini bukan patokan sebenarnya ya. Yang perlu jadi patokan ini di sini nih LCP, FID, CLS, FCP dan lain-lain. Nah, usahakan blog kalian bisa mendapatkan nilai seperti ini. Lalu bagaimana saya bisa mendapatkan performa untuk versi mobile dengan nilai 94, lalu untuk accessibility juga 96, apalagi untuk desktopnya ya. Desktopnya itu performanya ada di 100, accessibility-nya ada 93, untuk SEO-nya ada 92 tuh nilainya. Keren. Cara mendapatkannya itu sebenarnya simpel banget sebenarnya ya. Jadi saya pernah membuat sebuah artikel yang berjudul optimasi optimasi template Piomex nih sebenarnya. Tapi ini bisa juga eh ini bisa juga diterapkan di template yang lain ya. Ini bisa juga diterapkan di template yang lain. Hanya saja mungkin caranya yang berbeda gitu ya. Cara cara editnya mungkin yang berbeda itu. Tapi ya yang namanya blogger ya sama aja. Edit HTML-nya ya pasti gitu-gitu aja gitu. Hanya tinggal kita tahu aja nyari kodenya tuh di sebelah mana dan menempatkannya di mana gitu. Nah, oke. Kalau di sini secara spesifik saya membuat judulnya itu cara optimasi SEO template Biomex ala Max Ihsan gitu ya. Eh, tapi sebenarnya kalau misalkan kalian paham, cara optimasi SEO ini sebenarnya bukan buat template Biomex saja, jadi bisa juga buat template yang lainnya. Hanya saja tergantung kitanya yang menggunakannya itu. Jadi bisa enggak apa ngotak-ngatiknya di HTML. Eh, nah, oke, jadi di sini saya akan ngasih apa saya akan membacakan artikel yang telah saya buat ya tentang cara membuat blog itu cepat gitu. Jadi core web vitalnya lulus gitu. Meskipun di sininya gagal sih ya, tapi meskipun di apa namanya ya di sini nih core web vitalnya gagal, tapi dia performance-nya itu 100 ya. Mungkin di sini bakalan apa berhasil mungkin ketika kita menggunakan template AMP mungkin ya karena saya belum pernah menggunakan template AMP ya.
Kalau misalkan kalian punya ya silakan gunakan AMP, itu jauh lebih baik sebenarnya ya. Performanya jauh lebih baik. Tapi saya belum pernah menggunakan AMP, jadi saya akan menjelaskan cara mengoptimasinya. Oke, jadi cara mengoptimasi blog kita itu supaya cepat diaksesnya baik di versi mobile dan maupun di versi desktop. Yang pertama, oke, ini terbagi dua ya, optimasi kecepatan. Nah, navbar nih. Pertama, paling penting banget nih, kita harus menonaktifkan navbar ketika kita menggunakan template seperti ini nih. Ya, seperti ini. Ini saya menggunakan template Piomax ya. Ini Piomax saya racik sendiri. Apa namanya, redesign-nya gitu ya. Jadi saya melakukan redesign sendiri. Sebenarnya template ini dibuatnya oleh Mas Sugeng gitu. Ada di blognya dan dia jualan di sana gitu, jualan template ini. Lalu saya apa namanya, redesign ini templatenya dengan menggunakan ini nih, icon SPG ya. Lalu ditambahin juga seperti ini, ada chart, ada search-nya diganti, lalu ada dark mode juga. Nah, itu semuanya saya redesign sendiri. Oke. Nah, navbar yang paling penting tuh. Pertama banget tuh navbar. Jadi gini, kita tinggal masuk ke tata letak ya. Lalu kita pilih navbar, lalu diklik edit. Nah, di sini klik nonaktifkan ya. Jangan pilih gelap, cahaya perak atau yang lainnya, jangan dipilih. Pokoknya nonaktifkan aja. Lah, kenapa kok dinonaktifkan? Jadi gini penjelasannya. Ketika kita menggunakan custom template ya, custom template seperti seperti yang di bawah ini nih. Maaf, bukan maksudnya. Custom template itu seperti ini nih, ya. Jadi seperti yang saya gunakan ini, itu kita nggak perlu menggunakan navbar, ya. Berbeda dengan jika kita menggunakan template bawaan blogger seperti yang dulu-dulu, yang jadul-jadul. Nah, ini nih seperti ini. Kalau bisa kalian lihat, nah di sini nih. Nah, ini adalah navbarnya nih. Nah, ini. Nah, ini adalah bagian navbar tersebut gitu. Ya. Karena di template custom ini atau di template dari pihak ketiga ya, itu sudah menggunakan header sendiri ya, menu header dan footer sendiri. Jadi kita nggak perlu sama sekali untuk mengaktifkan navbar ini gitu ya. Oke, jadi paling pertama banget untuk mempercepat loading blog kita itu adalah dengan menonaktifkan navbar. Oke, kalian tinggal masuk ke sini, tinggal klik edit, lalu nonaktifkan, lalu klik simpan. Oke, beres. Satu. Saya yakin mungkin sekitar 5% lah mungkin, atau skornya nambah 5 kalau kalian menonaktifkan navbar nih, kalian nih blog-blognya yang masih loadingnya itu lama gitu. Ya, ini penting sih sebenarnya di saat SEO 2022 ini sangat penting apalagi buat ke depan gitu. Si Google itu pada setiap update algoritmanya itu selalu mengharuskan setiap situs itu memiliki kecepatan loading yang cepat gitu ya. Karena dari berbagai studi kasus gitu, blog yang loadingnya lebih dari 2 detik atau 1 detik misalkan, itu ada kemungkinan orang yang membuka blog itu akan kabur gitu, akan nggak jadi dan beralih ke blog yang lebih cepat gitu, seperti itu. Makanya itu sangat penting banget buat kita, apa namanya, kecepatan loading blog kita itu harus ditingkatkan. Yang kedua itu adalah memasang lazy load gambar. Nah, di sini nih, karena kalau di video saya nggak bisa menjelaskannya secara langsung karena ini harus kalian copy paste sendiri ya. Di sini saya sudah sediakan apa scriptnya. Kalian ada lazy load di sini nih. Kalian bisa pasang atau lazy size sama aja. Pada dasarnya sama aja. Dan di sini juga ada cara pemasangannya. Silakan kalian ikuti ya. Tapi dengan memasang lazy load gambar itu perbedaannya adalah seperti ini nih. Taruh nih seperti ini. Saya buka salah satu blog apa namanya, blog zombie saya ya, tutorin blogger nih. Salah nih ini. Oke, kita cek.
Nah, perhatikan baik-baik nih. Ketika diklik, gambar itu langsung terbuka seperti ini ya. Meskipun jujur ini template bawaan Blogger itu udah sangat cepat banget ya sebenarnya. Nah, perhatikan. Tapi ketika ini diklik, si gambar itu langsung kebuka di sini. Coba perhatikan dengan yang di sini. Nah, perhatikan. Ini adalah efek lazy load tadi ya. Nah, ini adalah efek lazy loadnya. Jadi ketika ada orang yang masuk ke blog kita gitu, ketika kita menggunakan script lazy load, maka si gambar itu nggak akan tertahan gitu sebelum si pengguna atau si pembaca atau yang pengunjung blog kita itu masuk. Ketika dia belum melakukan scroll ke bawah, maka si gambar itu akan tertahan gitu, nggak akan memberatkan loading sama sekali. Ketika loading udah selesai, gambar udah siap dimuat nih. Nah, muncul. Ini saya scroll ke bawah, iklannya pun juga sama ya. Nah, seperti itu. Perhatikan. Nah, ketika di scroll ke bawah baru pada muncul. Oke. Perhatikan sekali lagi. Oke. Nah, perhatikan. Nggak ada gambar yang muncul sama sekali ya. Ketika saya scroll ke bawah, nah mulai ada satu muncul, lalu dua, tiga, nah ini semuanya muncul. Ya, paham ya? Jadi ini adalah salah satu script yang sangat membantu untuk mempercepat loading blog kita. Apakah ini berpengaruh pada SEO? Sangat berpengaruh. Jelas sangat berpengaruh ya. Semakin cepat blog kita diakses sama orang, baik di smartphone ataupun di desktop gitu ya. Jadi akan semakin baik buat SEO juga. Google juga sangat suka sama situs-situs yang memiliki kecepatan loading sangat bagus. Oke. Jadi yang kedua adalah memasang lazy load. Oke, nah teman-teman tinggal ngikutin aja nih cara-caranya di sini nih, cara masangnya ya. Karena saya jujur kalau misalkan di video ngejelasinnya agak belepotan ya, susah ya. Nah, memasang lazy load analitik. Nah, ini berlaku untuk teman-teman yang menggunakan Google Analytics ya, seperti saya. Saya menggunakan Google Analytics nih, ya. Jadi apa namanya? Google Analytics ini lazy load-nya itu berfungsi untuk mempercepat loadingnya ya. Jadi karena dipercaya gitu, Google Analytics itu kan menggunakan CDN, JavaScript eksternal gitu ya. Jadi proses pemanggilannya itu membuat si loading itu menjadi lebih lambat gitu atau membebani loadingnya. Nah, dengan memasang lazy load ini, lazy load analytic ini, maka loading blog kita itu bisa jadi lebih cepat gitu. Nah, silahkan baca ya artikelnya di sini. Cara pasangnya kayak gimana? Nanti ada di sini. Nah, silahkan baca aja, silahkan terapkan di blog Anda ya. Nah, ini untuk tanggal berapa ya? Saya nggak pernah menyimpan tanggal publish soalnya kalau di blog saya ini. Jadi saya nggak tahu ini di publishnya tanggal berapa. Tapi di screenshot ini menunjukkan saat itu untuk blog saya itu versi mobilenya mencapai 96 skornya. Dan untuk performance di versi desktop itu mencapai 100 ya. Mantap. Dengan menggunakan lazy load untuk Google Analytics. Jadi silahkan kalian gunakan ya. Apalagi sekarang Google Analytics itu udah berubah ya. Jadi apa namanya? Tetap Google Analytics, yang berbeda itu hanya update-nya saja gitu. Kalau dulu versinya versi berbeda, kalau sekarang versinya versi yang terbaru gitu. Kayak sambil nunggu Google Analytics-nya ya. Oke. Menggunakan gambar vektor nih. Menggunakan gambar vektor. Oke, kita ke analitik dulu. Nah, GA4 ya. Jadi ini adalah Google Analytics versi 4 gitu. GA4 gitu. Google Analytics 4. Ya. Nah, sekarang masuk ke yang keempat nih, menggunakan gambar vektor. Oke. Jadi di sini saya bisa jelaskan nih sebenarnya. Menggunakan gambar vektor itu adalah dengan format PNG sebenarnya ya.
yang 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 direkomendasikan. Tapi sebenarnya masih ada sih, kalau kalau saya jujur pribadi sering menggunakan format PNG. Kalau misalkan di apa di blog itu menggunakan format PNG karena selalu menggunakan vektor ya. Seperti ini contohnya nih. Optimasi template Piomax, nah misalkan optimasi Piomax. Nah, ini warnanya kan eh, orange gitu ya, lebih ke orange, terus di sininya putih, ini warna biru, otomatis kan warnanya cuman cuman ada berapa biji gitu. Orange, biru, orange lagi, putih, hijau. Nah, itu semakin warnanya sedikit, maka size dari gambar itu semakin kecil gitu. Terlebih lagi ketika saya membuatnya di Photoshop dengan format PNG, lalu saya melakukan kompresi lagi dia ya. Dikompres lagi di sini nih. Jadi ini bukan promosi ya, cuman ini adalah salah satu situs favorit saya untuk mengompres gambar ya, namanya iloveemg.com. Nah, di sini saya selalu mengkompresnya gitu. Kalau untuk PNG, tapi kalau misalkan ada juga format yang direkomendasikan dan saya juga rekomendasikan ya untuk sobat sekalian nih, untuk teman-teman, saya selalu menggunakan web dari ini nih, webpack ya atau webpack gitu. Jadi ini nih, dengan format ini size dari gambarnya itu jadi lebih kecil gitu. Hal ini penting ya, karena kenapa? Semakin besar size dari gambar yang diupload, maka beban loading pun akan semakin berat gitu. Kalau misalkan gambarnya makin kecil ukurannya, maka loading pun bakalan jadi lebih cepat. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai mana barusan? Nah, sampai sini nih. Lazilo dalam menggunakan gambar vektor. Nah, saya sendiri selalu menggunakan Adobe Photoshop untuk membuat gambar vektor tersebut. Lalu setelah beres membuat gambar Adobe Photoshop itu, nah seperti ini nih di Adobe Photoshop ya. Nah, setelah beres, saya selalu masuk ke sini, maaf. Nah, saya selalu masuk ke sini. Ini adalah untuk mengompres. Kalau misalkan saya menggunakan PNG ya. Tapi kalau misalkan saya menggunakan Webpack ya, saya menggunakan format factory. Kalian bisa download kok, softwarenya gratis itu. Itu sangat berfungsi sekali ya. Oke, lanjut mengompres gambar. Nah, ini tadi juga udah dijelaskan ya, mengompres gambar di sini nih. Kalian tinggal masuk ke PNG, lalu di sini select file. Nah, misalkan ini nih, ini semuanya sih jujur udah pada di itu ya, udah pada di kompres sebenarnya. Tapi mari kita coba kompres lagi. Ini size-nya 9 KB ya. Kita coba kompres lagi. Sebenarnya yang udah dikompres, kalau dikompres saya nggak tahu bisa atau nggak, ternyata bisa nih. Lihat dia dari 9 jadi 7 gitu. Jadi 7 KB kan jadi makin kecil gitu kan ya. Itu makin bagus buat kecepatan loading, makin SEO gitu. Ya. Oke. Mengganti font awesome dengan SPG. Nah, ini nih. Jadi font awesome itu eh di sini juga saya menggunakan mungkin ya kalau nggak salah. Ini menggunakan SPG atau font awesome. Jadi font awesome itu lebih sebenarnya icon gitu ya. Di font awesome itu kayak icon gitu dan menggunakan kode juga. Hanya saja bentuknya seperti ini nih biasanya. Fa icon misalkan seperti itu. Nah, ini. Nah, itu adalah bentuk font awesome tuh seperti itu biasanya. Nah, font awesome kan di sininya. Oke, kita lihat aja di sini nih di fontawesome.com. Nah, kita lihat. Nah, ini nih. Nah, ini adalah semuanya icon, icon, icon. Nah, kalian bisa lihat ID card. Nah, ini seperti ini. Nah, tapi saya tidak menggunakan font awesome ya. Justru saya menggunakan SPG aja. Di sini saya jelaskan juga menggunakan SPG. Nah, ini sudah terpasang font awesome, silahkan cari. Nah, ini karena font awesome itu menggunakan CDN ya.
CDN dari Cloudflare gitu. Otomatis ketika menggunakan CDN ya bakalan lebih membebani loading lagi gitu. Jadi loadingnya makin lama karena harus memanggil kode JavaScript dari luar gitu ya. Jadi dari Cloudflare gitu. Jadi itu bisa membebani, tapi ini dikembalikan ke selera sih. Jadi kalau saya lebih menggunakan SPG nah di sini nih ya. Dan favorit saya itu adalah di sini nih, di iCommon ya. iCommon.io .io gitu. Nah, ini tempat saya kalau misalkan nyari apa icon-icon SVG ya buat dipasang di blog. Nah, silahkan pilih banyak. Nah, di sini juga saya pasang nih. Ada AdSense. Nah, ini menggunakan oke, nah ini menggunakan SVG, ebook juga, komputer. Ini icon search, snippet. Nah, ini bahkan icon-icon brand juga ada di sini ya. Kalau kalian lihat nih, blogger-blogger, Microsoft, Windows, Twitter, PayPal, Chrome, wah, banyak banget sebenarnya ya. Jadi kalian bisa menggunakan di sini nih. Ya, itu untuk apa namanya mengganti font awesome dengan icon SPG kalau misalkan kalian ingin menggunakan icon di blognya. Lalu bagaimana misalkan bagusan menggunakan icon atau enggak menggunakan icon? Kalau menurut saya sih ya lebih bagus nggak pakai icon sih. Jadi nggak terlalu banyak embel-embel seperti ini nih. Karena saya yakin ketika misalkan icon itu dipasang, pasti dia bakalan membebani ya. Membebani loading karena misalkan kita harus memasang CSS, harus memasang JavaScript-nya juga gitu. Itu membebani juga ya. Oke, yang ketujuh tidak memasang popular posts. Nah, ini sih trik yang saya gunakan kalau di homepage ya. Nah, misalkan di homepage nih, kita cek. Nah, di homepage saya nggak pernah pasang popular posts sebenarnya ya. eh jadi ini iklan, iklan, iklan. Kalau di sini judul postingan, nah di sini postingan saya, postingan terbaru. Nah, ini iklan juga. Nah, berbeda dengan di sini. Kalau di sini, kalau di apa namanya? eh Kalau di artikel, nah saya selalu pasang yang namanya popular post atau widget popular posts gitu. Di sini saya kasih namanya trending gitu ya. Nah, oke. Okay. Ya, jadi ini salah satu cara untuk mempercepat loading loading blog yang pada homepage gitu ya. Ya. Kalau misalkan pada artikel ya bisa juga sih disembunyiin, tapi kurang-kurang SEO juga sebenarnya. Jadi popular post itu ditampilkan tuh wajib sih kalau menurut saya. Jadi orang tuh tahu gitu, pembaca tuh tahu oh ini nih postingan ini nih yang paling populer di blog ini gitu. Ya. Jadi itu terserah sih dikembalikan sama sama kalian ya, mau menggunakan popular post atau enggak, tidak memasang popular post yang ketujuh. Kayak yang kedelapan, memasang lazy load di YouTube. Nah, sebenarnya, nah ini bakalan agak pembahasannya agak panjang nih sebenarnya. Jadi kalau buat lazy load YouTube itu ceritanya kayak gini, ya. Jadi dulu itu ketika kita melakukan embed video, ya, oke saya akan kasih contoh di sini. Oke di sini aja. Saya akan memberikan contoh nih atas si mana sih saya yang bikin videonya ya, custom permaling bukan juga, gue Force bukan juga, bukan juga. Coba di next di sini nih. Oke, bukan juga. Oke, di sini aja lah kayak di postingan. Oke. Cara mendapatkan bikin, nah yang di sini nih. Nah, ini artikel ini. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, jadi di setiap artikel yang saya buat, yang menurut saya paling interesting gitu ya, yang bisa
menarik banyak pengunjung ke blog saya selalu menyimpan video dari YouTube gitu. Caranya bukan diupload dari blogernya langsung, tapi saya selalu embed dari YouTube gitu. Kan di sini udah dikasih ya. Contohnya misalkan ini tips mendapatkan backlink berkualitas dari guest post. Nah, di sini kan ada bagian di video nih. Kalian bisa upload sendiri dari komputer atau dari YouTube. Nah, saya selalu melakukan embed itu dari YouTube ya, dari channel YouTube saya. Lalu dimasukkan ke sini. Nah, karena dulu itu apa namanya, ketika kita memasukkan video, baik itu di-upload atau di-embed, maka si loading itu akan terbebani gitu. Si loading artikel itu bakalan terbebani sama si video itu karena ya mau mau nggak mau sih kayak ini misalkan kan linknya ini eksternal dari YouTube ya, jadi bukan dalam blog gitu. Mau kalaupun dalam blog juga sama membebani, apalagi video ya ukurannya besar gitu. Nah, salah satu caranya adalah dengan memasang lazy load untuk YouTube ini ya. Ada skripnya di sini nih. Skrip ininya ini sebenarnya dibagikan sama Mbak Ignil ya di blognya ya. Saya juga dapat dari sana, lalu saya rewrite lagi di sini, tulis ulang lagi di sini. eh dan saya juga gunakan sebenarnya di blog saya ini digunakan gitu ya. Saya memasang skripnya di blog saya. Nah, simpel banget sebenarnya. Jadi kita tinggal masang ini doang. Klik kanan, copy paste. Setelah ini dipasang semuanya ya, dipasang di template gitu pada edit HTML. Nah, ini tinggal dipasang di postingan. Kita tinggal masuk ke bagian ini HTML, lalu pergi terserah sih mau di atas atau mau di bawah disimpannya, lalu paste di sini. Lalu kita tinggal embed aja kode videonya ya. Kayak seperti ini misalkan nih, cara mendapatkan backlink gratis media nasional nih. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah kode embednya gitu ya. Kita tinggal masukkan aja ke sini ke kode embednya yang ini nih, data embed. Nah, di sini tinggal pastikan aja sebenarnya di sana. Nah, masalahnya kenapa tadi saya bilang ini bakalan menjadi pembahasan agak panjang? Masalahnya karena kalau dulu, bukan dulu sih ya, kemarin-kemarin ya belum lama, sekitar 3 bulanan yang lalu mungkin atau 4 bulan yang lalu, search console itu di sininya adalah cakupan gitu. Nah, di bagian ini, jadi di bawah sekilas hasil penelusuran Google Berita. Nah, di sini itu dulu tuh cakupan gitu. Jadi bukan halaman. Nah, sekarang itu ada halaman video juga. Nah, ini nih. Itu artinya sekarang video itu diperhitungkan gitu. Jadi video yang ada di artikel blog itu diperhitungkan dan akan diindeks. Dan salah satu contohnya adalah misalkan seperti ini. Taruh Max Ihsan ya. Itu adalah nama blog saya. Nah, perhatikan nih. Nah, ini untuk blognya di sini dan ini untuk kategori semua gitu. Kalau misalkan di video kita klik, nah udah langsung kan YouTube di sini, YouTube. Nah, ini Facebook saya. Ini juga di Facebook. Nah, ini di YouTube saya tuh masuk ke sini. Nah, itu artinya pengindekan video dalam artikel itu benar-benar diperhitungkan saat ini. Nah, ketika kita menggunakan script lazy load ini itu nggak kedetek gitu sama ini. Nah, kenapa ini yang kedetek cuma 2 di blog saya, padahal saya hampir menyimpan video itu ada 8 ya di blog saya itu. Tapi yang kedetek cuma 2 itu karena yang 6-nya itu saya semuanya menggunakan lazy load ini. Dan kemarin setelah saya sadari, saya langsung lepas semua script lazy load-nya, lalu saya menggunakan embed biasa aja. Ya, jadi embed biasa aja, tinggal masuk ke YouTube, langsung di klik-klik oke kayak gitu. Jadi saya nggak pakai lazy load untuk YouTube sama sekali gitu. Ya, eh, karena iya nggak kedetek di sininya. Karena sekarang video yang dimasukkan ke dalam artikel itu diindeks dan diperhitungkan juga gitu. Jadi jangan salah ya. Nanti bersaing tuh bukan di sini doang nih, tapi di video juga kita bisa bersaing. Tapi untuk keyword tertentu mungkin ya. Kalau keywordnya yang berat ya kita mungkin saingannya sama marketplace ya kayak Shopee, Tokopedia mungkin seperti itu.
Jadi mungkin untuk keyword yang ya yang persaingannya rendah mungkin kita bisa juga di sini. Tapi intinya video diperhitungkan pada saat ini. Ya. Jadi alangkah baiknya buat kalian para blogger pemula kalau misalkan bikin artikel ya lengkapi aja dengan video, sekalian upload aja di YouTube ya kan. Kalau misalkan banyak yang nonton kan dapat cuan juga, dari blog dapat cuan, dari YouTube dapat cuan gitu ya. Oke, yang 9 memasang lazy load AdSense. Nah, nggak bisa dipungkiri AdSense itu sangat berpengaruh besar. Ya, iklan Google AdSense itu sangat berpengaruh besar terhadap kecepatan loading sebuah blog gitu. Apalagi yang iklannya banyak kayak saya nih. Saya masang iklan banyak tuh. Di samping kiri, samping kanan, di atas, terus di sini bagian widget sticky-nya saya pasang juga. Padahal saya nggak pasang di bawah di sini ya, padahal pasang satu lagi. Saya sengaja memasang banyak iklan di homepage itu dan di artikel juga itu buat menambah impresi ya. Jadi semakin impresinya banyak ya cuannya juga makin makin banyak ya, meskipun receh sebenarnya. Kemarin-kemarin sih udah nyampe lumayan lah. Hanya saja karena blog ini gitu malang banget sih. nasib nasib aing gitu ya, malang banget gitu. Jadi baru baru penghasilan dari AdSense itu udah mulai meningkat dari hari ke harinya. Tiba-tiba blognya anjlok, beberapa artikel penting di Peguan hilang gara-gara kampret kampret ini nih yang melakukan jingling ini. Pokoknya yang siapapun yang melakukan jingling ke blog ini gue harap segera koin lah, segera .co.id gitu. Karena mengganggu banget ya gitu, orang nyari rezeki dari blog gitu sama dia digangguin gitu. Apalagi kan di update yang kemarin udah jelas banget blog yang menggunakan atau situs yang menggunakan traffic bot gitu, eh, dia akan terindikasi spam dan ia bakalan jatuh reputasinya di mata Google gitu. Nah, otomatis itu terjadi sama saya. Padahal saya nggak pernah menggunakan bot traffic sendiri karena ini di Jingling. Saya nggak tahu nih apakah Google tahu nggak kalau blog saya itu di Jingling atau misalkan eh, saya melakukan sendiri gitu. Tapi saya yakin Google nggak tahu sih. Nyangkanya mungkin saya aja yang menggunakan traffic segini. Akhirnya jeblok sudah, hancur sudah gitu. Beberapa, bukan beberapa sih, kebanyakan artikel peguan saya semuanya anjlok, turun parah. Bukan turun, ada yang turun, ada juga yang hilang total gitu. Ada yang diindeks, ada yang ke indeks, tapi ketika dicari kata kuncinya itu nggak ada sama sekali. Ya, oke. eh Out of topic dikit. Oke, jadi memasang lazy load AdSense. Nah, nggak bisa dipungkiri iklan ini adalah salah satu penghambat ya. Nah, dengan cara memasang lazy load AdSense ini, kita bisa mempercepat loading blog kita gitu. Hanya saja, tetap aja nih ya, ada hanya saja gitu. Hanya saja ketika ada orang nih masuk ke dalam artikel kita seperti ini atau ke dalam blog kita, dia nggak akan langsung melihat iklan AdSense kita gitu. Ketika dia belum melakukan scroll ke bawah seperti ini. Nah, kalau udah scroll baru sih iklannya muncul seperti itu. Itu juga bisa mengurangi impresi sebenarnya ya. Jadi lebih baik nggak usah pakai pasang lazy load buat buat AdSense kalau misalkan kalian nyarinya cuan gitu. Tapi ini sih baik untuk para blogger pemula. Masang lazy load AdSense itu baik gitu. Karena untuk mempercepat loading blog dulu. Semakin cepat loading blog kan semakin bagus di mata Google tuh. Authority-nya juga makin makin bagus tuh di mata Google. Jadi ketika kita bikin artikel di indeks tuh gampang gitu. Nanti kalau misalkan trafficnya udah ribuan, puluhan ribu, nah baru AdSense-nya nggak usah dipakein lazy load lagi. Jadi makin banyak impresi ya cuan makin gede juga gitu kan. Nah, jadi ini saya kembalikan lagi ke kalian ya. Mengatasi apa? Mengatasi loading yang lambat itu dengan memasang lazy load AdSense itu saya kembalikan lagi kepada kalian kalau ini. Tapi kalau untuk blogger pemula saya sih rekomendasikan pasang karena saya juga masih pasang ini sebenarnya ya. Oke, yang ke-10 mengatasi leverage cacing papikon. Nah, ini saya nggak bisa jelaskan secara lisan karena pasti belepotan dan
ngejelasinnya juga agak susah. Silahkan kalian baca artikelnya di sini, saya udah siapin artikelnya. Cara mengatasi leverage caching favicon, menghapus tempered fake nation atau peg navigation misalkan. Peg navigation itu seperti ini ya. Nah, kebanyakan, nah di sini nih kebanyakan saat ini menggunakan load more gitu ya bacaannya, bukan number seperti ini. Tapi setelah saya coba otak-atik khususnya di template VioMax dan di blog saya gitu, di blog ini, itu sih kecepatan loadingnya malah menurun banget ya ketika diganti sama load more itu. Jadi bukan bertambah malah menurun gitu itu kecepatannya. Otomatis saya kembalikan lagi ke sini gitu, ke apa, numbered fake lagi ya, nggak apa-apa, meskipun ada yang bilang menggunakan numbered fake itu bisa menambah bounce rate ya, karena ketika misalkan kita klik yang kedua di sini maka dia akan kembali lagi loading lagi gitu untuk membuka halaman yang kedua tuh, loading lagi. Sedangkan kalau misalkan menggunakan load more, si halamannya tetap seperti ini dan artikel yang ke bawahnya tetap terbuka gitu ya. Jadi itu terserah sih kalian, tergantung templatenya juga sih ya, karena template yang saya gunakan ya VioMax, template yang sobat gunakan, yang teman-teman gunakan itu kan saya nggak tahu apa gitu ya. Ini nggak saya rekomendasikan yang nomor 12 ini. Jadi menghapus thumbnail postingan gitu. Emang saya pernah pernah melakukan percobaan di blog ini dengan cara menghapus thumbnail postingan ini. Jadi nggak pakai thumbnail sama sekali. Hasilnya mantap. Di versi mobile saya dapat 100, di web dev. Untuk desktop juga sama 100. Hanya saja gimana ya? Ya nggak enak aja tampilannya. Jadi ini saya nggak rekomendasikan gitu. Tapi kalau misalkan kalian butuh banget nih, butuh banget menghapus thumbnail postingan, ya bisa aja, nggak apa-apa, karena gambar yang hilang itu cuma di homepage-nya aja gitu. Sedangkan ketika masuk di artikel, gambar tetap muncul ya, seperti itu. Jadi boleh dicoba, tapi kalau misalkan hasilnya nggak nyaman, ya jangan lah gitu. Kecuali kalau kalian bisa ngotak-ngatik sendiri, ya misalkan taruh si thumbnailnya itu dihilangkan, tapi si judul yang ini itu bisa digeser ke sini dan hurufnya diperbesar, itu bakalan lebih baik sih sebenarnya ya, bakalan lebih bagus sebenarnya. Tapi silakanlah otak-atik dulu sendiri gitu ya, karena nggak mudah, saya juga nggak sampai ke sana gitu. Jadi saran saya sih nggak usah lah menghapus tembayan, tapi bisa dicoba juga kalau masih pengen dapetin nilai 100 gitu. Menghapus snippet postingan. Nah, jadi kalau kalian pengen tahu nih ya, di template, hampir setiap template di Blogger itu selalu menggunakan snippet ya. Snippet itu kayak deskripsi singkat nih di bawah judul artikel di sini nih. Jadi biasanya dia ngambil potongan paling awal nih, berapa kalimat atau berapa kata misalkan di sini. Nah, itu juga ternyata bisa membebani loading blog. Ya, saya lebih memilih untuk menghilangkannya. Di tiap template itu berbeda-beda ya, karena scriptnya itu berbeda-beda, kodenya berbeda-beda. Jadi silahkan cari sendiri. Tapi di sini saya udah menjelaskan kalau untuk di template VioMax itu caranya kalian tinggal masuk ke sini, lalu ke sini ganti 11 dengan 0px, maka hasilnya akan seperti ini. Ya, hasilnya tinggal ini doang nih. Hanya judulnya saja, snippetnya nggak ada. Oke, yang B ya, yang tadi kan optimasi kecepatan nih. Oke, mana, lihat tadi sini nih, optimasi kecepatan. Nah, ini optimasi kecepatan loading. Sekarang untuk optimasi tampilan nih, karena kita bicaranya kan di sini tentang accessibility sama performa gitu, sama SEO-nya juga ya. Memasang fitur dark mode. Nah, ini nih. Jadi di template VioMax yang saya gunakan itu dulunya itu nggak pakai dark mode sama sekali. Dan untuk template-template yang update terbaru yang dikeluarkan saat ini oleh
apa namanya, oleh para pengembangnya gitu, itu biasanya udah pakai apa namanya, night mode atau dark mode seperti ini. Fungsinya itu dalam SEO itu sangat bagus sebenarnya secara langsung sih. Jadi ketika misalkan ada orang yang buka blog kita, yang baca artikel kita dalam keadaan minim cahaya, terus malam misalkan, tools atau fitur dark mode ini bisa sangat membantu. Jadi nggak bikin silau gitu. Beda dengan kayak gini. Nah, kalau misalkan di kondisi yang cahayanya kurang, nah ini bakalan bakalan serab gitulah. Kalau bahasa Indonesianya apa tuh serab tuh? Silau gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam keadaan yang kurang cahaya terus kita baca kayak gini, itu silau gitu. Sedangkan kalau ada dark mode, nah ini jauh lebih nyaman seperti itu. Silahkan baca apa namanya, di sini nih cara memasang fitur dark mode saya juga udah buat. Silahkan baca, silahkan baca, silahkan terapkan sama kalian ya. Di tiap blog itu beda ya, karena di sini saya menggunakan template Piomax. Jadi ya yang saya jelaskan di artikel itu untuk Viomax gitu. Tapi ini juga berfungsi buat template lain khususnya ya. Jadi selama templatenya ya masih satu tipe, kayaknya masih bisa masuk gitu. Memasang fitur menu profile ini sih sebenarnya. Jadi ini di custom sama saya. Jadi kayak gini. Ini nggak perlu sih sebenarnya, malah membebani loading juga sih sebenarnya. Tapi kan ini optimasi tampilan gitu ya. Mengganti search box. Nah, search box itu jadi awalnya itu kalau nggak salah tuh seperti gimana ya? Piomax gitu. Piomax. Nah, search box aslinya itu adalah seperti ini. Ya dia. Jadi saya custom aja. Jadi seperti ini. Ini untuk tampilan. Untuk animasi header sebenarnya saya udah pasang di sini. Jadi nanti biasanya tiap berapa detik akan ada yang lewat nih, gelembung-gelembung kotak di sini nih. Tapi karena saya rasa apa, membebani loading terus gimana ya, terlalu rame gitu, ya udah saya copotin aja. Tapi kalau misalkan kalian pengen ya silahkan baca artikelnya di sini terus kalian pasang. Oke, yang selanjutnya membuat tombol buka tutup komentar. Kalau ini sih agak agak penting sih sebenarnya. Jujur ini agak penting karena eh, saya rasa ini bisa membuat loading blog jadi lebih cepat gitu. Karena kenapa? Coba perhatikan baik-baik di bawah. Nah, ikuti diskusi. Karena semua komentar yang muncul di sini itu nantinya akan terbungkus di sini gitu. Jadi loadingnya itu hanya di sini aja. Nggak langsung membuka gitu di sini satu, atau misalkan taruh misalkan ada 1.000 komen, nggak kebayang itu, nggak kebayang loadingnya itu pasti parah banget gitu. Sedangkan kalau pakai ini ya otomatis dia terbungkus di sini. Nanti beres loading kita tinggal klik aja ini seperti itu. Ini sangat berpengaruh pada SEO sih sebenarnya. Jadi saya sarankan ini untuk blogger pemula, saya sarankan untuk memasangnya ya, khususnya di template Piomax. Kalau misalkan di template lain juga bisa, hanya saja mungkin caranya agak berbeda dan silahkan untuk penempatannya diulik sendiri seperti itu. Nah, di sini saya udah membuat artikelnya untuk kalian, tinggal kalian buka dan ikuti langkah-langkahnya. Oke, yang keenam, merubah ukuran thumbnail versi mobile. Nah, ini untuk Viomax ya. Jadi seperti kita tahu, khususnya buat para pengguna template Viomax itu agak gepeng ya untuk tampilan mobilenya. Nah, ini bisa dibenerin seperti ini. Ini sih lebih ke optimasi tampilan ya, bukan optimasi kecepatan. Jadi untuk optimasi kecepatan tadi udah dibahas di atas, pemasang warna address bar. Oke, itu juga nggak penting sebenarnya. Optimasi pemasangan iklan. Nah, ini sih tips dari saya sih sebenarnya untuk Piomax, karena di sini judulnya juga cara optimasi SEO template Piomax gitu. Jadi kalau kalian perhatikan di blog saya ini, eh, kalau kalian lihat di homepage ya, nah perhatikan baik-baik dengan seksama. Kalau ini sih normal ya, ini normal juga, ini normal juga. Tapi ini nih,
perhatikan baik-baik. Antara postingan sama iklan itu hampir sama gitu. Perhatikan baik-baik. Seperti ini. Coba kita cek lagi. Apakah iklan yang keluar akan sama? Nah, sama juga. Perhatikan baik-baik. Nah, di sini nih. Ini judul postingan, ini judul iklan. Ini snippet iklan, ini saya bikin snippet snippet sendiri gitu ya. Jadi bukan snippet artikel, bukan. Jadi ini saya bikin sendiri dan sangat mirip gitu ya. Apakah ini termasuk melanggar? Saya kira enggak ya. Saya kira enggak melanggar karena udah jelas perbedaannya. Kalau untuk iklan itu pasti ada bacaan open atau read more misalkan seperti itu. Kalau untuk artikel tuh enggak ya. Kenapa saya memasang iklan in feed seperti ini? Itu karena mungkin saja ada orang yang masuk ke homepage lalu misalkan mengira kalau ini artikel jadi bisa diklik iklannya gitu ya kan. Ya lumayan nambah cuan. Tapi dari pengalaman saya selama mendapatkan klik dari iklan itu rata-rata semuanya dari artikel bukan dari homepage ya. Tapi nggak apa-apa. Kan namanya juga optimasi, namanya juga usaha gitu kan ya. Memasang iklan in feed. Nah, barusan udah dijelasin, silahkan ikuti artikelnya di sini. Saya udah buatkan juga ya. Memasang iklan parallax. Iklan parallax itu sebenarnya kalian bisa lihat di blog saya di versi mobile. Kalau di versi desktopnya saya nggak pasang ya. Tapi kalau untuk di versi mobile saya pasang. Nah, seperti ini. Kalau misalkan di apa namanya, nah ini untuk di versi mobile, untuk di versi desktop itu hanya ini aja iklannya. Tapi kalau misalkan untuk di versi mobile setelah iklan ini nanti bakalan muncul dia dari belakang nih. Ada iklan lagi. Nah, silakan ikuti caranya. Saya udah bikin artikelnya juga, silakan diikuti. Nah, itu sih kalau misalkan untuk optimasi tampilan, tapi yang paling penting di sini adalah bukan optimasi tampilan atau optimasi iklan, bukan, tapi optimasi kecepatan. Kenapa demikian? Karena gini, eh, berdasarkan pengalaman saya setelah ngeblog gitu ya, setelah sekian lama ngeblog tuh dari tahun berapa? Dari tahun serius ngeblog tuh 2019 sebenarnya. Ya, benar-benar serius dengan domain murah gitu, My ID ya. eh saya sering menemukan masalah susah ngindeks gitu. Ngindeks itu susah banget ketika misalkan kita udah taruh seperti ini misalkan nih. Saya ingin mengindeks artikel ini, itu susah banget. Padahal udah diinspeksi juga, udah minta pengindekan juga gitu, tapi susah aja. Ternyata itu adalah masalahnya ada di sini, data web inti itu. Setelah dicek, ternyata kecepatan loadingnya itu, jadi saya dulu pernah menggunakan template asal-asalannya, asal download gitu. Templatenya bagus, tampilannya bagus, tapi asal download. Ternyata pas dicek itu untuk kecepatan loading versi mobilenya itu ada di angka 38 atau di skor 38 atau merah nih di sini nih. Akhirnya setiap artikel yang saya buat itu nggak pernah ke indeks. Susah gitu. Bayangin dari 10 artikel yang saya buat gitu hanya satu aja yang terindeks. Bayangin. Setelah saya perbaiki dengan cara mengganti templatenya dengan Piomex, lalu saya redesign sendiri sampai bisa mendapatkan skor seperti ini. Sekarang sih udah nggak ada kata susah buat ngeindeks ya. Memang masih menemukan, apalagi baru-baru ini kita para blogger kan habis kena update algoritma Google ya. Jadi pengindekan itu agak-agak sulit dan agak lucu sebenarnya gitu. Jadi kadang kadang kayak gini nih. Nah ini di sininya ini udah ke indeks. Saya bilang agak lucu tuh kenapa ya? Di sininya agak udah ke indeks. Tapi ketika dicari di sini biasanya nih, ah dia udah nggak ke indeks lagi. Lucu kan gitu. Padahal di sininya udah ke indeks, tapi di sininya nggak ada. Dan tadi siang saya cek ini muncul di sini gitu. Ini ada tadi. Judulnya ini nih. Nah ini judulnya. Tips mendapatkan backlink berkualitas dari Guides Post. Di sini tuh ada ketika URL yang dimasukin, lalu saya enter, di sini tuh ada.
Max Ihsan itu di sini tuh. Judulnya ada. Sekarang nggak ada ya. Memang kampret. Memang pika sebelin lah, Google lagi pika sebelin asli sekarang tuh. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Jadi karena kita makin makin belajar SEO juga kan dengan adanya update algoritma Google sekarang itu, jadi kita lebih belajar juga gitu memahami algoritma Google tuh kayak gimana gitu. Nah, jadi pentingnya pentingnya kecepatan loading itu pertama membuat akses lebih cepat ya nih. Akses lebih cepat, diakses di mobile, di desktop enak gitu, mau di tablet juga enak. Ketika mudah diakses, orang juga bakalan enak berselancar di dalam blog kita. Performa ya, untuk performa jelas sih itu sangat penting juga. Nah, untuk SEO juga ini penting sebenarnya. Untuk blog saya ini harus ditingkatkan karena cuma 79, harusnya sih bisa sampai ke 90 kayak ini ada di 92 aman nih. Agak lebih bagus lagi kalau misalkan ada di 100 ya. Tapi ini mungkin skornya ini menurun, dan ini juga untuk performa ada 94 itu karena ini nih mungkin terlalu banyak embel-embel yang kayak gini yang saya pasang. Bisa juga dari sini nih, dari bentuk bentuk artikel yang saya bikin atau bentuk judul postingan yang saya bikin mirip sekali dengan iklan gitu ya. Bisa juga dari sana mungkin. Nanti saya cari tahu lagi. Nah, oke, mungkin itu sih apa untuk meningkatkan kecepatan loading blog itu sebenarnya simpel, nggak susah-susah amat sih. Apalagi kalau misalkan kalian blogger pemula, biasanya kalau blogger pemula itu sering banget ngabisin waktu buat ngotak-ngatik HTML gitu ya. Nah, ini bisa dicoba nih. Kalian silakan baca artikel ini, atau misalkan lihat video ini, terus kalian ikuti dan usahakan berhasil juga. Karena kalau misalkan berhasil ya kalian bakalan dapat skor bagus gitu, 94, 96, 97. Untuk versi desktopnya bisa sampai 100 gitu misalkan ya. Ketika kalian udah dapat skor seperti ini, ya enak gitu. Pengunjung blog bakalan banyak, artikel yang kalian buat mau pendek mau panjang itu bakalan mudah diindeks sama Google. Ujung-ujungnya ya dapat dapat cuan juga kalau kalian masang iklan. Iklan tuh banyak, ada AdSense, ada MGID, ya banyak lah. Dan semakin disukai sama pengunjung, semakin disukai sama Google, ya domain authority juga bakalan cepet naik. Dan paling enak sih kalau misalkan domain authority blog udah gede itu paling enak ya. Eh, Ketika bikin artikel itu terus melakukan pengindekan dalam setengah jam udah keindek gitu. Enak banget. Emang pernah ngerasain, Bang? Belum sebenarnya. Belum pernah. Jadi sampai saat ini domain authority blog saya yang paling gede itu adalah yang ini, yang Maxisan ini baru 10 ya. Saya pengennya sih bisa nyampe ke 40 atau 60 gitu, tapi kayaknya bakalan perlu waktu yang lama. Apalagi saat ini blog saya ini terkena jingling, terkena serangan jingling terus-terusan seperti ini, lihat. Nah, barusan 3.500, sekarang 3.700. Ya, jadi untuk pembahasan materi cara mempercepat loading blog, untuk mengatasi masalah data web inti ini, untuk mempercepat pengindekan, untuk memudahkan pengunjung, untuk memperbanyak pengunjung ke blog, saya rasa cukup sekian sih. Kalian tinggal ikuti aja tipsnya ya. Sisanya kalau misalkan kalian kurang mengerti nih di video ini, ya misalkan agak agak bakalan susah dimengerti, jujur, karena misalkan harus dipraktekkan, tapi setidaknya saya udah memperlihatkan halaman blog saya nih atau artikel blog saya yang membahas secara lengkap tentang cara melakukan optimasi SEO pada blog gitu. Ini khususnya buat template Biomax, tapi bisa juga digunakan di template yang lain. Oke, sampai sini dulu. Semoga paham, semoga blog kalian makin cepat loadingnya, semoga setiap artikelnya makin cepat terindeks, dan semoga cepat-cepat dapat cuan dari Google AdSense. Oke, sebelum saya tutup videonya, jangan lupa kalian buat like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga bagikan video ini kalau misalkan kalian merasa video ini bermanfaat, khususnya di blog kalian. Boleh juga dipasang dong, di embed ya.
Kalau bisa sih tonton videonya jangan jangan di skip skip ya. Karena saya lagi mengejar 4.000 jam tayang nih, di mohon bantuannya dengan nonton juga. Karena jujur mendapatkan cuan AdSense dari blog itu agak lama, terlebih saya hancur banget sekarang nih, diserang terus-terusan sama Jingling nih. eh yang tadinya blognya udah ranknya udah bagus, sekarang pegrenknya hancur, hancur banget gitu gara-gara Jingling ini ya. Kena Jingling, kena update gitu, update algoritma Google, ya udah susah lagi. Saya nggak tahu juga apakah blog saya ini bakalan pulih kembali atau enggak ya. Yang jelas saya cuma bisa bikin artikel aja tiap hari sama konten terus. Oke, capek juga ngomong sejam mungkin ya. Kita cek dulu. Capek juga ngomong sejam. Semoga video ini bermanfaat dan see you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.